Halo, assalamualaikum. Di sini ibu akan menjelaskan tentang gametogenesis. Gametogenesis itu apa sih, Bu? Kemarin kan kalian sudah kita bahas tentang pembelahan sel secara mitosis dan meiosis. Lalu setelah kalian mempelajari itu semua, sekarang kita akan belajar tentang gametogenesis. Gametogenesis itu apa sih, Bu? Gametogenesis adalah pembentukan gamet. Nah, gamet itu adalah sel kelamin yang dimiliki oleh semua makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan. Tapi enggak semua gitu loh ya. Cuma yang akan kita bahas di sini itu adalah sel hewan dan sel tumbuhan dari kasta tertinggi atau klasifikasi yang tertinggi. Jadi kalau hewan dan tumbuhan, kalau yang di hewan itu yang tertingginya itu berarti vertebrata. Tapi kalau yang di tumbuhan yang paling tertinggi adalah Angiospermae. Lalu seperti yang Ibu tadi singgung, di gametogenesis ini ada dua, sel tumbuhan dan sel hewan. Masing-masing gametogenesis di dua sel ini pastinya ada pembelahan secara mitosis dan meiosis. Sekarang Ibu akan membahas tentang gametogenesis di sel hewan atau bisa juga di sel pada manusia. Yang pertama adalah spermatogenesis. Di sini akan dijelaskan bagaimana proses spermatogenesis terjadi. Spermatogenesis itu adalah proses pembentukan spermatozoa yang berada di dalam testis. Lalu ketika anak laki-laki sudah memasuki pubertas, sel-sel primordial di epitel germinal tubulus seminiferus akan berdividerasi menjadi sel induk sperma atau yang disebut dengan spermatogonium ini. Setelah berdiferensiasi menjadi spermatogonium ini akan melakukan pembelahan mitosis dengan diawali membesarnya masing-masing sel spermatogonium, lalu ada proses sinapsis dan duplikasi kromosom, sehingga di dalam sel tersebut itu terbentuklah tetrad kromosom. Selanjutnya, hasil dari pembelahan mitosis itu adalah spermatosit primer. Setelah terbentuk spermatosit primer, kromosom yang awalnya 2N di sini akan tetap 2N ketika di spermatosit primer. Jadi, spermatogonium yang awalnya 2N ketika melakukan mitosis, kromosomnya akan sama, sehingga di spermatosit primer ini juga memiliki 2N. Lalu selanjutnya, spermatosit primer ini akan mengalami pembelahan meiosis yang pertama. Jadi satu sel ini akan membelah menjadi dua dan menghasilkan dua sel anakan yang disebut dengan spermatosit sekunder. Materi genetiknya kan ini pembelahan meiosis ya. Kalau pembelahan meiosis ini berarti ada reduksi kromosom, sehingga yang awalnya di spermatosit primer ini ada 2N, ketika mengalami meiosis yang pertama akan menghasilkan spermatosit sekunder dan hasil materi genetiknya adalah N kromosom atau haploid. Lalu setelah selesai mengalami proses pembelahan meiosis yang pertama, sel tersebut itu masih melakukan pembelahan meiosis yang kedua. Jadi, pembelahan meiosis yang kedua ini
ketika spermatosit sekunder ini mengalami meiosis yang kedua, menghasilkan dua sel anakan yang sama, yang intinya juga sama. Jadi yang awalnya N, di spermatosit ini kromosomnya N, nanti di spermatid ini juga kromosomnya N. Lalu kalau misalnya di banyak buku itu bilang ketika pembelahan meiosis yang kedua ini menghasilkan 4 spermatid, karena memang dalam pembelahan meiosis yang pertama kan menghasilkan dua sel spermatosit sekunder ya. Ketika spermatosit sekunder dua-duanya ini mengalami meiosis yang kedua, ini sama ini mengalami meiosis, akan menghasilkan 4 sel spermatid, 1, 2, 3, dan 4. Lalu untuk materi genetiknya itu sama antara spermatid sama spermatosit sekunder. Jadi ini juga N, yang ini juga N. Apakah proses spermatogenesis itu cuma sampai di spermatid, Bu? Enggak. Proses spermatogenesis ini masih akan berlanjut sampai berubah menjadi spermatozoa. Berubahnya spermatid menjadi spermatozoa itu terjadi karena proses diferensiasi. Proses diferensiasi itu adalah proses pematangan dan pertumbuhan ekor flagel atau flagel, sehingga spermatid ini akan berubah menjadi spermatozoa yang fungsional, yang dapat melakukan fungsinya dalam fertilisasi. Lalu tadi kan di spermatosit primer ke spermatosit sekunder itu kan ada reduksi, Bu ya. Terus kok bisa sih, Bu, kalau waktu fertilisasi itu bisa jadi perempuan, bisa jadi laki-laki? Karena ketika pembelahan spermatogenesis ini, masing-masing ini akan membawa satu kromosom kelamin. Jadi ketika di spermatosit primer ini melakukan meiosis yang pertama, akan menghasilkan satu kromosom kelamin. Jadi kemungkinan bisa di sini ada X, bisa di sini ada Y. Kemungkinannya cuma 2, kalau nggak X ya Y. Ya. Lalu ketika spermatosit sekunder yang memiliki kromosom antara X dan Y ini melakukan meiosis yang kedua, di masing-masing sel spermatid ini juga memiliki kromosom yang sama dengan spermatosit sekunder. Jadi kalau yang ini X ya berarti ini X, ini X. Kalau yang ini Y berarti ini Y dan ini juga Y. Artinya hasilnya itu pun juga banyak. Ketika sekali ejakulasi itu pasti akan menghasilkan jutaan sel sperma, tapi yang cuma berhasil fertilisasi kan cuma 1, dan kemungkinan itu bisa salah satu, bisa entah Y atau bisa X. Sehingga ketika terjadi proses fertilisasi, spermatozoa yang memiliki kromosom X, ini misalnya X ya, ini X, dan ini Y dan ini Y, akan saling bersaing untuk menuju sel telur, dan ketika yang berhasil masuk dan membuahi sel telur adalah spermatozoa yang memiliki kromosom X, berarti nanti anaknya akan akan menjadi individu yang memiliki jenis kelamin perempuan. Kalau misalnya spermatozoa yang berhasil melakukan fertilisasi dengan sel telur memiliki kromosom Y,
maka akan menjadi individu yang memiliki kelamin laki-laki, seperti itu. Sehingga di setiap spermatozoa ini hanya memiliki satu kromosom kelamin. Kalau nggak X ya Y, gitu. Lanjut. Tadi kan sudah tahu proses spermatogenesis. Sekarang kita akan bahas proses oogenesis. Proses oogenesis itu kayak gimana sih, Bu? Sebelumnya, proses oogenesis adalah proses pembentukan sel kelamin betina, yaitu proses pembentukan sel telur atau ovum. Lalu, di dalam oogenesis ini, prosesnya juga sama, ada mitosis dan juga ada meiosis. Lalu, yang unik dari oogenesis ini ada satu sih sebenarnya. Ketika proses oogenesis ini dilakukan ketika sebelum lahir dan ketika pubertas. Jadi ada dua peristiwa yang sangat unik, yaitu terjadi ketika sebelum lahir dan ketika pubertas. Tapi Ibu akan bahas secara utuh dulu, nanti akan kita bahas yang mana sih Bu yang sebelum lahir dan yang mana yang sesudah pubertas. Lalu, untuk yang pertama dari oogenesis itu diawali dari sel-sel primordial diploid pada epitel germinal ovarium. Jadi, ada sebuah sel dari epitel germinal ovarium itu akan berdiferensiasi menjadi sel induk ovum yang disebut dengan oogonium. Sama kayak yang spermatogenesis, kalau yang di oogenesis ini ada sebuah sel primordial diploid yang memiliki 2 kromosom. Di jaringan epitel germinal ovarium itu akan mengalami diferensiasi menjadi sel induk ovum atau disebut dengan oogonium. Oogonium ini akan mengalami proses mitosis dan akan membesar. Jadi, setelah sudah berdiferensiasi, oogonium ini akan membesar dan terjadi proses mitosis, yaitu pembelahan kromosom yang sama dengan induknya, lalu terjadi sinapsis dan duplikasi kromosom sehingga nanti terbentuk kromosom yang tetrad. Lalu setelah oogonium ini melakukan mitosis akan menghasilkan oosit primer. Nah, oosit primer ini memiliki kromosom yang sama dengan oogonium. Kalau oogonium ini kromosomnya 2N, berarti di oosit primer ini juga memiliki kromosom 2N atau diploid. Nantinya di oosit primer ini kok ukurannya lebih besar daripada spermatosit primer? Karena oosit ini memiliki banyak sitoplasma. Jadi memang ukurannya berbeda karena di oosit primer ini memiliki kandungan sitoplasma yang lebih banyak. Lalu selanjutnya, oosit primer akan mengalami pembelahan meiosis yang pertama dan akan menghasilkan 2 sel anakan yang berbeda ukuran. Kenapa kok berbeda ukuran? Karena yang satunya itu hanya memiliki atau hanya mengandung inti saja yang disebut dengan badan polar. Jadi hanya punya intinya saja. Kalau yang oosit sekunder ini memiliki
sitoplasma, dan kuning telur. Jadi, Ibu ulangi, ketika oosit primer ini melakukan meiosis yang pertama, akan menghasilkan dua sel anakan yang berbeda ukuran. Hasilnya adalah oosit sekunder dan badan polar yang pertama. Kok bisa ukurannya beda, Bu? Karena sebagian besar sitoplasma dan kuning telur ada di oosit sekunder. Ada di sini, di oosit sekunder. Lalu, di badan polar ini dia hanya punya intinya saja, atau nukleusnya saja. Setelah proses meiosis selesai, oosit sekunder ini akan melakukan proses meiosis yang kedua. Nah, proses meiosis yang kedua ini nanti akan menghasilkan dua sel yang tidak sama juga. Yang menghasilkan adalah ootit dan juga badan polar yang kedua. Lalu, kok bisa nggak sama juga, Bu? Sama, alasannya juga sama. Jadi, di dalam ovum atau ootit ini akan berisi sitoplasma, lebih banyak sitoplasma dan kuning telur daripada badan polar yang kedua. Ini. Lalu, di badan polar yang pertama ini juga akan melakukan pembelahan lagi. Nah, badan polar yang pertama ini akan melakukan pembelahan lagi dan menghasilkan dua badan polar. Kalau ini kan badan polar yang sekunder, yang primer, nanti menghasilkan dua sel anakan dengan inti yang sama dan disebut dengan badan polar sekunder. Jadi, di satu kali proses oogenesis itu menghasilkan 3 badan polar. Lalu, selanjutnya, ootit itu nanti akan mengalami proses pertumbuhan dan pematangan menjadi ovum. Ini yang menjadi ovum, dan sel telur itu, ovum itu adalah sel telur yang fungsional. Jadi, kalau misalnya sel telur itu ada sperma yang masuk, jadi akan terjadi proses fertilisasi dan berubah menjadi zigot. Embrio dan zigot. Lalu kalau misalnya tidak ada sperma yang masuk, berarti nanti sel telur tersebut akan luruh dan terjadi proses menstruasi atau proses haid itu. Lalu kok bisa terus ketiga badan polarnya itu kemana, Bu? Nantinya ketiga badan polar yang kecil-kecil itu yang hanya memiliki satu kromosom itu, satu inti itu akan hancur dan akan ikut luruh ke dalam proses menstruasi. Terus ini tuh kayak gimana sih, Bu, sebenarnya intinya? Intinya untuk yang oogenesis ini sama kayak spermatogenesis. Kalau di oogonium ini kan memiliki kromosom yang diploid 2N. Ketika melakukan proses mitosis akan menghasilkan banyak sel oosit primer yang memiliki kromosom yang sama dengan sel induknya atau sel oogonium. Jadi satu oosit primer ini memiliki kromosom 2N atau diploid. Ketika oosit primer ini melakukan meiosis yang pertama, meiosis itu kan reduksi kromosom. Jadi, ketika melakukan proses meiosis yang pertama akan menghasilkan dua sel anakan yang berbeda, yang besar dan yang kecil. Masing-masing dari dua sel anakan ini memiliki satu kromosom. Jadi, ini kromosomnya haploid
dan ini juga kromosomnya haploid. Tapi kok bisa beda ukuran, Bu? Karena di oosit sekunder ini lebih banyak sitoplasma dan kuning telurnya. Sedangkan di badan polar ini hanya memiliki satu inti saja. Lalu, ketika oosit sekunder ini melakukan proses meiosis yang kedua, akan menghasilkan ootit. Ini masih belum ya sebenarnya. Akan menghasilkan ootit. Ootit dan badan polar yang kedua. Ketika proses meiosis akan menghasilkan dua sel anakan yang berbeda lagi. Yang pertama besar dan yang kedua kecil. Yang besar itu disebut dengan ootit dan yang kecil itu disebut dengan badan polar yang kedua. Kedua sel ini memiliki kromosom yang sama, yaitu ini N kromosom dan ini N kromosom atau kromosomnya masing-masing 1. Lalu, selanjutnya, badan polar yang dihasilkan di meiosis yang pertama ini akan melakukan pembelahan lagi, menghasilkan dua sel juga yang disebut dengan badan polar sekunder. Nah, nanti badan polar sekunder ini akan luruh atau akan berdegenerasi dan hancur. Selanjutnya, sel ootit yang sudah dihasilkan tadi ini akan mengalami proses pertumbuhan dan pematangan menjadi sel ovum atau sel telur yang fungsional. Ada dua keadaan. Kalau terjadi fertilisasi, akan menghasilkan individu baru. Kalau tidak mengalami fertilisasi, akan menghasilkan atau akan terjadi proses menstruasi atau proses haid. Kan di spermatogenesis itu menghasilkan dua kromosom ya, maksudnya ada dua kemungkinan yang dihasilkan, yaitu kromosom X dan kromosom Y. Kalau di oogenesis ini hanya menghasilkan satu kromosom, yaitu kromosom X saja. Lalu, kalau terjadi proses fertilisasi itu nanti hasilnya kayak gimana sih, Bu? Yang paling inti, yang paling jadi patokan adalah sel ovumnya. Karena sel ovum ini hanya memiliki satu kromosom, yaitu kromosom X. Jadi, ketika terjadi fertilisasi, yang ini, sel ovum kan membawa kromosom X ya. Terus ada terjadi proses fertilisasi. Ternyata spermatozoanya itu membawa kromosom X juga. Nantinya ketika sudah menjadi embrio dan sudah menjadi zigot, itu akan menjadi individu wanita karena untuk kelamin untuk kromosom kelamin perempuan itu adalah XX yang ini. XX. Lalu ketika ketika terjadi fertilisasi dan ternyata spermatozoanya itu membawa kromosom Y, jadi embrio dan zigot itu akan berkembang menjadi individu pria karena kromosom kelamin dari individu pria adalah XY. Jadi yang di oogenesis ini ada dua kali proses pembentukan. Proses pembentukan sel ovum. Yang pertama adalah sebelum lahir dan yang kedua adalah ketika pubertas. Terus yang ketika sebelum lahir itu prosesnya dari mana sih, Bu? Prosesnya adalah dari yang sel-sel primordial diploid di epitel germinal ovarium itu mengalami diferensiasi dan berkembang menjadi oogonium ini. Lalu ketika sudah
ketika sudah berubah menjadi oogonium, sel tersebut ini, oogonium ini akan mengalami mitosis. Ketika selesai mengalami mitosis akan menghasilkan oosit primer. Nah, ketika sudah sampai di oosit primer ini adalah ketika di tahap sebelum kalian lahir, yang perempuan ya. Jadi yang sebelum lahir itu hanya sampai di oosit primer saja. Di sini. Lalu ketika sudah lahir sampai umur 11-an gitu ya, umur sebelum pubertas itu, oogenesisnya itu hanya sampai di oosit primer. Di situ. Lalu ketika pubertas datang, ketika sudah menstruasi yang pertama datang, oogenesisnya ini lanjut. Jadi yang sekian tahun itu sel oosit primernya itu diam dan tidur gitu ya ibaratnya ya. Ketika sudah pubertas, sel oosit primer ini akan bangun lagi dan akan melakukan meiosis yang pertama. Jadi kalau sudah pubertas, sel oosit primer ini akan bangun dan melakukan proses meiosis yang pertama dan menghasilkan dua sel yang berbeda, beda besarnya, menghasilkan oosit sekunder dan badan polar 1. Ketika sudah menghasilkan oosit sekunder dan badan polar 1, akan melakukan meiosis lagi dan menjadi ootit dan badan polar yang kedua. Begitu seterusnya sampai menghasilkan ootit dan 3 badan polarnya itu mengalami degenerasi. Lalu ibu ingatkan lagi kalau misalnya tidak terjadi fertilisasi, ootit ini akan luruh, jadi akan keluar bersamaan dengan menstruasi. Kalau ketika ootit ini sudah keluar atau sudah rilis, gitu ya ibaratnya ya, dan terjadi proses fertilisasi, akan menghasilkan individu baru. Dan jelas lagi, kalau yang sebelum lahir itu hanya dari sel-sel primordial tadi sampai ke oosit primer. Lalu, setelah kalian lahir, itu hanya sampai di oosit primer dan sel tersebut atau oosit primer tersebut akan berdiam diri dan bisa diibaratkan dia tidur. Ya aktif sih, cuma berdiam diri gitu. Lalu selanjutnya ketika sudah pubertas, yang sudah memasuki masa pubertas, oosit primer itu akan bangun lagi dan akan melanjutkan prosesnya sampai menghasilkan sel telur atau menghasilkan sel ovum tadi. Seperti itu untuk penjelasan yang spermatogenesis dan oogenesis. Sekian dari Ibu. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.